Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Aisyah dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Prodi Pertanian, kelas PBB 2A. Saya di sini akan menyampaikan hasil review jurnal yang saya review kemarin. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, kondisi kelembagaan petani di Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi. Ketiga, strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Yang terakhir, rancangan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Yang pertama, kondisi kelembagaan petani di Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Dapat dilihat dengan kegiatan usaha tani yang produktif, segala jenis usaha berskala ekonomi, menguntungkan, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani atau gaboktan berorientasi agribisnis. Unit usaha yang paling berhasil adalah LKMA atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. LKMA yang terdapat di Desa Mojorejo merupakan usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani atau gaboktan. Usaha ini berasal dari bantuan dana BUAP yang diperoleh dari pemerintah. Kedua, faktor-faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor yang ditemukan ada 2, yaitu variabel independen. Antara lain umur, pendidikan, status dalam kelompok, lama menjadi anggota, motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan peran penyuluh sebesar 45,30%, sehingga masih ada faktor lain. Yang kedua, variabel motivasi dan variabel komunikasi. Yang ketiga, strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani di Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Strategi yang dipilih adalah penumbuhan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi pertanian. Penentuan strategi sebagai materi penyuluhan dilakukan bersama-sama dengan penyuluh pertanian dan ketua kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani atau gaboktan. Hal ini sesuai dengan pendapat Margarien dalam penelitiannya, yaitu Farmers Conservative Behavior and Adapted Strategies, Economic Foundation, and Implication for Structural Change, di mana penentuan strategi memerlukan peranan penyuluh karena penyuluh mengetahui kebutuhan petani. Yang terakhir, rancangan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Rancangan penyuluhan meliputi sasaran, tujuan penyuluhan, materi penyuluhan, metode dan teknik, media dan evaluasi penyuluhan. Penyusunan rancangan penyuluhan harus sesuai dengan karakteristik sasaran agar responden mudah dipahami informasi yang disampaikan. Materi yang akan disuluhkan sebagai langkah menentukan strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani di Kecamatan Junrejo adalah model kelembagaan ekonomi petani, yakni koperasi. Kesimpulan yaitu yang saya dapat adalah penumbuhan kelembagaan ekonomi petani tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Ketua kelompok tani sebagai individu yang dipercaya perlu memberikan arahan kepada anggota tentang pentingnya kelembagaan ekonomi petani, sehingga petani termotivasi untuk menumbuhkannya. Penyuluh pertanian yang bertindak sebagai fasilitator perlu memberikan penyuluhan mengenai kelembagaan ekonomi petani. Kegiatan pertemuan yang dilakukan sangat membantu petani untuk berkomunikasi, berbagi informasi, sehingga mempercepat penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya juga perlu berkontribusi nyata untuk mensukseskan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Dan sekarang di akhir acara,
Mohon maaf bila salah kata maupun perbuatan. Terima kasih sudah menonton video atau presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.